Aduh, Kenapa kupingmu tok habis setengah tahun? kupingku terasa bengkak gara-gara kebanyakan pakai headset nih. Kok bisa gitu? Seharian banyak rapat online, berjam-jam pula. Selesai-selesai lah, kok nyeri begini kupingku. Kamu perlu membatasi durasi memakai headset toh, karena memang ada batas amannya. Gitu ya, aduh. Menggunakan earphone atau headphone untuk mendengarkan musik ataupun materi audio lainnya membantu seseorang baik dalam pekerjaannya, mengelola emosi, bahkan dalam soal gaya. Tapi penggunaannya sebaiknya tidak terlalu sering dan menjadi kebiasaan. Apalagi saat menggunakannya menyetel volume kencang ditambah dengan durasi yang lama. Badan Kesehatan Dunia (WHO) pernah bilang bahwa mendengarkan musik dengan volume terlalu besar bisa menyebabkan kehilangan pendengaran. Menurut WHO juga, ada lebih dari 1,1 juta orang berusia antara 12 sampai 35 tahun beresiko kehilangan pendengaran akibat penggunaan earphone atau headphone yang berlebihan. Suara yang dikategorikan terlalu keras, itu yang kayak gimana? Centers for Disease Control and Prevention di Amerika, disingkat CDC, mempunyai panduan khusus mengenai hal ini yang dibuat secara terperinci. CDC memberi sejumlah referensi, misal, suara bisikan menghasilkan sekitar 30 desibel, percakapan normal sekitar 60 desibel, dan mesin sepeda motor menghasilkan kebisingan sekitar 95 desibel. Disebut keras jika mendengarkan suara di atas 60 desibel. Sementara, earphone atau headphone yang disetel volume maksimal umumnya menghasilkan 105 desibel hingga 110 desibel. Dalam kondisi ini, gangguan pendengaran mungkin terjadi dalam waktu kurang dari 5 menit. Halo semuanya, selamat datang di podcast kesehatan. Saya Naila yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan hari ini saya bersama 3 narasumber lain, yaitu ada Kak Isa, ada Kak Lutfi, dan ada Kak Rika. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang dekat sekali nih dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu penggunaan earphone. Dan dampaknya kita juga akan membahas dampaknya terhadap kesehatan pendengaran. Soalnya kalau kita perhatikan sekarang, penggunaan earphone itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, karena hampir semua aktivitas itu dilakukan dengan earphone, mulai dari belajar, menonton sampai berkomunikasi ya. Bahkan banyak juga yang menggunakan earphone saat berolahraga. Hal ini sekilas memang terlihat biasa saja, tetapi jika dipikirkan lebih jauh, mungkin biasanya ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan. Apakah penggunaan earphone setiap hari itu benar-benar aman bagi kesehatan pendengaran? Kalau dari Kak Isra sendiri bagaimana? Jadi betul sekali ya, pada kondisi saat ini memang penggunaan earphone itu sudah sangat umum ya, dikatakan sangat umum. Terus padahal di balik penggunaan earphone yang berlebihan ini dapat mengakibatkan memunculkan masalah kesehatan pada bagian pendengaran seperti gangguan pendengaran. Yang dimana yang harus diperhatikan itu dia adalah gangguan pendengaran ini tidak terjadi secara langsung, melainkan dia terjadi secara perlahan-lahan. Terus akibatnya banyak orang yang mengira bahwa kondisi pendengarannya itu normal, padahal sebenarnya mulai mengalami penurunan ringan. Terus jika kondisi ini terjadi secara terus-menerus, maka resikonya itu akan lebih berisiko lagi begitu. Oke, berarti bisa dikatakan kalau ini masalah yang bersifat tidak terlihat ya, tetapi sebenarnya sudah mulai terjadi. Dan karena tidak terlihat itu sebenarnya buatnya berbahaya ya Kak. Iya. Karena orang merasa aman, padahal risikonya ini tetap ada. Oke, kalau dari Kak Lutfi ini sendiri bagaimana? Memang betul. Kalau melihat lebih dalam lagi, kondisi ini sebenarnya tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang paling utama itu yaitu durasi penggunaan, yang dimana ketika penggunaan earphone ini lebih lama tanpa jeda, maka telinga itu akan terus-menerus terpapar suara dari earphone tersebut. Kemudian selain itu juga ada faktor volume, di mana penggunaan earphone ini dengan menggunakan volume yang lebih tinggi,
tanpa disadari akan mempercepat kerusakan pada bagian dalam telinga. Kemudian frekuensi penggunaan juga berperan. Kenapa? Karena kita bisa tahu seberapa seringnya kita itu menggunakan earphone dalam seminggu. Selain itu juga kalau dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari kita itu, misalnya berolahraga seperti berlari. Nah, penggunaan earphone ini sering sekali terjadi. Dalam kondisi tersebut, biasanya seseorang menggunakan earphone ini lebih lama, bahkan dengan volume yang lebih tinggi, terutama jika berada di lingkungan yang berising. Mungkin itu. Kalau dari Kak Rika ini gimana? Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Kak Lutfi tadi. Selain itu menggunakan earphone dalam melakukan contohnya seperti beraktivitas olahraga, seseorang itu lebih cenderung tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, kalau dilihat dari sisi kesehatan pendengaran, jika kebiasaan ini dilakukan secara terus-menerus tanpa pengaturan yang tepat, maka akan menimbulkan atau menambahkan suara-suara nih pada telinga kita dalam jangka yang panjang. Nah, kondisi ini dapat meningkatkan risiko gangguan pendengaran kita. Jadi begitu. Oke, berarti dari penjelasan Kak Rika dan Kak Lutfi ini, kalau beberapa faktor itu saling berkaitan ya, Iya. mulai durasi, volume, dan frekuensi penggunaannya. Tapi jika kita lihat lebih lanjut, durasi ini memang harusnya menjadi faktor yang paling dominan ya, karena berkaitan langsung Iya. dengan lamanya paparan suara. Iya, benar sekali. Jika harus menentukan prioritas, maka hal yang paling utama adalah lama durasi dari penggunaan earphone tersebut. Mengapa demikian? Karena penggunaan dalam waktu yang lama tanpa beristirahat itu dapat mengganggu kerusakan organ pendengaran kita dan berpotensi menambahkan atau menimbulkan kerusakan secara bertahap. Selain itu, banyak orang juga tidak menyadari berapa lama mereka menggunakan earphone dalam satu hari itu. Oke, berarti garis bawah di sini bahwa pengendalian durasi itu menjadi langkah paling penting dalam pencegahan ya. Iya. Atau dengan kata lain kita bisa melakukan perubahan kebiasaan sederhana seperti mengurangi lama penggunaan earphone ini supaya dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi kesehatan telinga kita. Jadi betul sekali. Jadi untuk itu langkah pertama yang harus kita lakukan itu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penggunaan earphone itu sangat berbahaya jika dilakukan secara berlebihan. Nah, oke, kalau dari Kak Lutfi sendiri, apa nih solusinya untuk teman-teman pengguna earphone yang lain? Baik, selain dari solusi dari Kaisra tadi, kita boleh menerapkan pola penggunaan yang lebih aman. Ya, misalnya seperti menggunakan earphone, membatasi durasi penggunaan earphone, kemudian mengurangi volume yang lebih tinggi serta memberikan istirahat pada telinga. Dan sebagai langkah tambahan, pemeriksaan gangguan pendengaran secara berskala itu juga sangat penting bagi pengguna yang menggunakan earphone. Nah, tujuannya untuk mendeteksi gangguan sejak dini. Jadi begitu. Oke, berarti penggunaan earphone di sini tidak dapat dipisahkan ya teman-teman dari kehidupan sehari-hari termasuk saat beraktivitas. Namun tanpa pengendalian yang tepat, kebiasaan ini dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan pendengaran. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih bijak ya dalam mengatur durasi penggunaan dengan volume serta memberikan waktu istirahat bagi telinga kalian. Oke, baik itu saja teman-teman pembahasan kami mengenai penggunaan earphone dan dampaknya bagi kesehatan telinga. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Saya Naila dan juga teman-teman narasumber lainnya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.